Puji syukur kita kehadiran Allah, di mana sebentar tadi pun kita telah sempat sholat sebelum kita disolatkan oleh orang lain. Bila kita telah disolatkan oleh orang lain, maka kita tidak akan pernah sholat lagi. Itulah sholat yang terakhir untuk kita. Makanya Nabi berpesan, sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan oleh orang lain. Malah dipertegas lagi oleh Rasulullah, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia kafir. Karena begitu pentingnya pesan Rasulullah, saya ulang kembali, bianan jale semakin taram. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia kafir. Kareban apa? Sedang lekari tak cuma nggak ngerti ya. Kunon lako. Salawat dan salam kepada junjungan alam rahmatan lil alamin. Beliau merupakan rahmat bagi alam semesta dan sekaligus sebagai uswatun hasanah, contoh dan tauladan bagi kita umatnya. Dialah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga dengan selalu bersalawat kepada beliau, insya Allah nanti di kampung akhirat, di padang mahsyar, kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi ini tausiah kita bersumber dari surat Al-Kautsar, surat ke-108. Materi yang akan disampaikan adalah syukur nikmat. Di dalam Al-Quran ada 114 surat yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Leda pedewa lai ujung pangka. Dari 114 surat itu ada surat ayat sangat panjang, sangat banyak. Sebaliknya ada surat yang paling singkat, pendek. Surat ayat yang paling banyak, yang paling panjang adalah surat kedua, surat Al-Baqarah. Itu 286 ayat. Kalau dicari lembarannya 2 juz lebih. Lei bisa dia baca dakwah sehari, lei tamek sehari, enggak. Seminggu indah je tamek dah. Lah sebulan indah je dah. Ia tak pernah dibaca-baca. Maka tamek. Ada lagi surat yang paling singkat, pendek, hanya 1 baris, ayatnya 3 ayat, pendek loh. Para lama membacanya satangangok. Le dapet, oh dapet banget. Apa dapet awak? Yo, itu kayak itu saya dibaca tiap sembahyang. Di mana kau dapet selesai saya? Tapi walaupun ayatnya pendek, walaupun singkat, masih banyak kita, umat kita yang belum
amalkannya. Singke nak lo diamalkan kuno lah kok. Awak cari iyo telah membacanya nan singke itu jangan sampai salah lo. Inna a'tainakal kausar. Ulun lidatu kal kausar. Jangan baca kal kausar, salah. Kal kausar sa si su. Berarti tiga ya Pak. Inna a'tainakal kausar fasolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bacanya berosi-berosi. Sesungguhnya kata Allah, benar-benar kata Allah, kami telah memberi kamu nikmat karunia yang sangat banyak. Bara banyaknya tak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau nak hitung nikmat karunia Allah, kalian tak bisa hitung kepada Allah. Pakai mesin hitung secanggih apapun, kalkulator madein manapun, tak bisa hitung. Masa tak bisa kecenan bonga. Tak pandai menghitung nikmat karunia Allah. Nah, saya bisa lah. Masa tak bisa. Kau kecil Allah koma. Tidak berita hoax, tidak berita di karang-karang, tidak berita Quran, berita Al-Quran. Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuh. Tak bisa. Malah dengan gamblang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, seandaikan seluruh air di lautan, barembe di lautan bawah, baradorong samudra yang begitu luas, 2/3 dari bumi kita ini, itu permukaannya itu kapal ya. Seandaikan seluruh air di lautan dijadikan tinta, dawe kalau sesuatu apa? Dan seluruh batang kayu dipotong, dikarek-karek menjadi pena, dan seluruh daun kayu itu kamu sambung menjadi kertas untuk menuliskan nikmat karunia Allah. Tambah 7 kali dipelai ke Allah, tidak cukup. Iya tebak apa? Tidak cukup ya. Ambo baju ambo tadi pagi dari rumahnya siram di Rinai. Rinai itu kene ya Pak. Bara juta nak tahu ada. Bara miliar nak tahu dah. Bahasa tanggung jo deh. Tapi terganggu jo siku yang talang. Rasul koknya. Pada titik nama bahasa itu tidak bisa dihitung. Betapa luasnya nikmat karunia oleh Allah. Kok ditulis titik nikmat. Anda panjang-panjang benar Pak. Awak cari saya nan jalin pada diri awak saya dulu. Beko pulang di siko tari kacambin. Tak kacau dah bu. Cermin itu adalah yang satu bidangnya dilapisi dengan kulit amalgama, itu teori ya. Kalau awak tagak di muka cermin itu, buka jilbab, buka telepon. Cari dari ujung rambut sampai ke bawah ke ujung kaki. Nanti bawa ke kaki
hati nama Pak ya. Iya. Pandang elok-elok, simak ranca-ranca, bawa ke diri. Iya kok banyaknya makarunia Allah, kok secuil baru. Di atas sekali ada rambut yang terurai, labek warnanya hitam dulu. Kalau gini, apa gunanya rambut diciptakan oleh Allah? Nyekecehnya Imam bahwa tadi pada rakaat pertama, ma khalaqta hadza batila, segala yang aku ciptakan kecil Allah, tidak ada yang sia-sia tu dah, tidak ada yang mubazir tu dah. Baguna. Apa guna rambut? Ya sama maklum salah. Cuba awak rambut tabah sudah tu tak kulit botak licin. Mana ganteng awak rambut pada indah pak? Lama cuba awak tu. Iya ya. Rambut itu menjaga kepala dari sinarnya matahari. Nah antara suami dengan dia Allah. Nah utama warna rambut itu membuat gagah ganteng, handsome. Ada lo selebriti kecil orangnya cantik, nyogerai rambutnya sekete pak, nyesawi sampo. Nah, itu piti banyak apa? Mau cuma nyawi sampo, piti banyak di bayi deh. Nah, nama gue sampo. Rupanya deh, keramu saya kayu. Turun sedikit dari kening di bawah ada beberapa helai rambut yang tersusun rapi, namanya alis mata. Hanya beberapa helai rambut untuk alun alun. Ketika hari panas keringat meleleh nama bahasa awana, mengalir turun ke bawah, nyok tertahan di situ, dia filter supaya keringat yang terasa asin itu jangan masuk ke dalam mata. Dia filter bagi mata kita dari keringat. Yang lebih daripada itu adalah membuat kita cantik, beautiful. Iya beautiful nama apa? Akhir ini beautiful namanya. Jadi terimalah. Kecil siapa? Iya kecil Allah. Kecil siapa? Penyanyi itu namanya macam itu bintang. Pipi Paudila yang alis matanya letih, sekali mata memandang hati tertarik. Mantap apa? Sebenarnya aku bintang apa? Penyanyi, aku ajak tampil di TPI pak. Kita tentu dapat TPI, tempat pelelangan ikan. Gagal awak ranca awak deh. Ada lo dek kawan sampai lene. Baju kuat. Baju kuat. Alis mata tu ditukar di sepidang. Hari Sabtu atau hari Minggu Pak janji jo kawan ke Barale. Kawan lah tibo awak sadang pamer ni laki lagi kami lama nunggu kuah tiga uni sele. Iya sebentar ya. Dicukup cuma tu tadi. Indak tambah apa? Tambah speeder wiper pak. Nah lagu les turun ke bawah sepatu tinggi menonggi kita ni lumayan lah gitu kan. Dia cantik banget nih koma, iyo enggak iyo. Di botol Barale lampu mati hari panen sama padelo ladok putus setan. Tapi palung ni tadi dia tisu. Nih, apa nih? Tuntung lah siang pak, kok pulang malam? Uni sedang Barale, pulang malam, dibuka pintu dia udah peh. Kata cingau. Jadi, kau nak marapikan, up to you, silakan marapikannya.
Tapi kok bisa? Karena itu ciptaan Allah. Jangan dirusak. Ini ada paguno. Dia filter. Turun sedikit lagi. Ada lagi nikmat Allah yang disebut dengan kelopak mata atas, kelopak mata bawah. Dia bergerak secara refleks. Nyoman garis orang, tak perlu digaris atau tak perlu dikijau-kijau. Nyoman garis orang, dia otomatis. Apa guna kelopak mata itu? Menjaga mata. Ada lango, ada kumbang, awas sedang bau enggak. Dia tertutup sendiri. Tak perlu diperintah, loh. Dia tertutup. Dia menjaga mata supaya jangan kemasukan dirusak oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Di ujung kelopak mata, di ujung kelopak mata bawah ada beberapa helai rambut, namanya bulu mata. Itu nama dobo. Tidak bukan bulu mata. Hanya beberapa helai rambut, tugasnya, fungsinya, gunanya filter lagi dari sampah-sampah kecil yang kita jatuh masuk ke dalam mata. Nyata sampai sinan pak. Kalau tidak percaya, pergilah ke pasar raya. Jadi orang ambil kasur. Kan di tapi-tapinya kasur abang kafe. Babulu putih bulu matonya. Subhanallah, ma khalaqta hadza batila. Seketika kelopak mata bawah dan kelopak mata atas dia menjaga mata. Yang mata itu bantu sekedar kelihatan. Tapi kalau dicuki aja dicuki dan nampak Ustaz ibu apa? Dia lebih besar dari yang kita lihat. Dia bisa bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, ke atas dan ke bawah. Tujuannya jangan bantu mata lawak karya wah. Tiba menantu. Tapi kalau bisa tiba kau ya. Ketika bergerak ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan, dia akan bergeser dengan kelopak mata atas dan kelopak mata bawah. Nak jan padienyo, nak jan goresnya, nak jan lukoknya, dia Allah pelumas, tapi nak oli depan. Namanya air mata yang diproduksi oleh kelenjar air mata. Walaupun awak menangi gak seminggunya tak karya loh. Walaupun kemarau panjangnya tetap berair mata kita tadi. Supaya mata terjaga, mudah bergerak ke kiri dan ke kanan. Subhanallah, Maha Suci Allah yang bentuknya sepele kata manusia itu bermanfaat. Angkat tangan kanan resek dado sebelah kiri. Terasa dia bergerak memompa. Hanya segumpal daging kecil sagadang tinju awak. Bala gadang jantung awak lebih kurang sagadang tinju. Hanya segumpal daging kecil, tapi tugasnya, manfaatnya luar biasa. Dia yang memompa keluar masuknya darah, dia kirim sampai ke pembuluh darah kita terakhir. Tidak percaya? Nah, saya memotong-motong lelidi, dia pisau katernya sembah tangan, mana cita dipompa oleh jantung. Itu tanda jantung kita berfungsi. Pernahkah kita berpikir sudah berapa banyak darah yang telah dipompa oleh jantung kecil itu? Pernahkah kita berpikir ala kasadorong? Loh, biar ala kasatan diotok? Lah, biar. Kok pajago jantungnya lama memompa 68 tahun. Lah barat. Pernahkah berhenti? Kalau berhenti dan semua dapat suara. Dia memompa. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah memberikan jantung itu untuk kita. Nikmat karunia yang tidak ternilai. Warisilo di tangan kita, dado sebelah kanan ada lagi pompa. Namanya paru-paru kanan, paru-paru kiri. Dia memompa keluar masuknya oksigen.
labaraliter lo nanya kompada ya subhanallah. Ini baru secuil nanawa baca secuil. Baru sebahagian sangat kecil. Tapi nikmat karunia yang kita baca itu makola tahaza batina subhanaka fakina azabannar. Maha suci Allah menjadikan segala sesuatu berguna bermanfaat bagi diri hidup kehidupan kita. Dawa papanya mana dapat apa kaji Allah dalam ayat pendek tadi, fasolli li rabbika. Hendaklah kamu bersyukur dengan nikmat karunia yang sangat banyak tu. La in syakartum la azidannakum. Kalau pandai berterima kasih, pandai bersyukur, aku tambah. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, bila kamu engkar, tidak bersyukur, inna azabi lasyadid. Azab Allah teramat pedih. Lain lagi segala peri, cobalah terganggu jantung dipasang cincin. Nah, kalau apa cincin aku di tangan Pak? Bara biayanya untuk lebih PJS nomor. Kalau enggak, tata apa biayanya? Enggak kalau di Jakarta, Singapura. Enggak kalau di Singapura dan Tokyo dibawa ke Jerman. Tiba di Jerman yang nanti dari malaikat Israel. Dia awak salah sense siko ya dia baranti jantung tu. Lebih saja pulang jalan kaki, lebih saja naik pesawat seorang. Subhanallah, maha suci Allah. Hendaklah kalian bersyukur kata Allah. Dalam ayat ini tanda kita bersyukur kepada Allah dua. Awak bagi seorang tak dua untuk awak. Fasolli li rabbika wan. Solatlah kamu karena Tuhanmu. Jangan mintua kali puji-puji, jangan tetangga kali enggak, karena Allah. Ikhlaskan solat kita itu hanya karena itu tanda wa berterima kasih. Dalam ayat kok solat yang menjadi tanda syukur. Solat kok istimewa, beda lebih pada rukunnya lain. Apa beda? Beda lah. Apa beda? Ya beda. Apa bedanya? Perintahnya dijemput langsung dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratil 27 Rajab. Mengadu Firaun Nabi tidak melihat kebesaran Allah menjemput perintah sholat. Kabar menurut sejarahnya pertama sekali berapanya? Dikurang sampai 5. Yusuf Godo dan Jibril Muhammad kali lah balik sekali lagi minta kurang di malu. Kasih orang yang pamane untung kok baliklah Nabi sekali kelap ya Pak. Perintahnya dijemput langsung. Puasa langsung tak diterima di bumi itu bunda di Siratil Muntaha dari Allah kepada Jibril. Jibril sampaikan kepada Muhammad, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Jatuh perintah tu perintah solat puasa. Kalau haji perintahnya dijemput langsung dah dari Allah turun kepada Jibril. Jibril sampaikan kepada Muhammad, waktu hajil baiti man istata'a ilaihi sabila. Mulai ada kelapangan rezeki na mampu kantongnya le sehat badannya apalah kata na suci maka kini kau apa? Allah Maha Tahu. Kok lah tanian ibu, kok lah mendaftar awak lah dibayar. Tidak jadi. Allah tak
perintahnya tidak langsung. Sholat perintahnya. Kemudian keistimewaan sholat itu adalah perintahnya merata. Nggak pilih pandang dulu dong. Nang tua wajib sholat, nang muda wajib sholat, nang kayu telinga wajib sholat, nang bahasa marapi wajib sholat, nang kapuk wajib sholat. Pejabat negara wajib sholat, rakyat jelata wajib sholat, mintua wajib sholat, minantu wajib sholat, mama wajib sholat, kamanakan wajib sholat, nang sehat wajib sholat, nang sakit wajib sholat. Merata. Puasa lain macam itu tak. Perintah puasa itu sedang merata. Kecualinya adalah bagi orang yang sakit atau musafir. Kecil saya, kecil Allah. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kalian kecil Allah di dalam Ramadan itu sakit, jadi pasonjo berpuasa boleh berbuka. Balilah ubepailah ke dokter. Kalau lah cegah nanti faidah ganti pada hari yang lain di luar Ramadan. Hanya bagi orang yang sehat, hanya bagi orang yang menetes. Kalau kamu dalam musafir perjalanan jauh, taraga cucu, pejar kata, mulia wala kuasa, babukola, tapi nanti diganti. Ada istisna, ada pengecualian, tidak merata. Kalau haji tidak merata, hanya bagi orang yang mampu, kantong-kantongnya, dompetnya, dan sehat. Kalau tidak, bahak apa ikannya Pak? Barisi kemakan berhutang. Anak 7 terompa balang-balang rambut panjang, baju compang-camping, bahak tidak merata. Hanya bagi orang yang mampu. Tapi sholat perintahnya merata. Walaupun perintah sholat itu merata, ini ada istisna, ada ruksa, ada keringanan. Apa iya loh? Dan bisa tidak? Boleh duduk. Tak bisa duduk? Boleh lalu. Tak bisa lalu? Innalillah. Pokoknya sembahyang jangan. Ada lagi keringanan ruksa yang diberikan oleh Allah melalui Rasulullah. Menjamaah. Tak bisa waktu zuhur awak kabarake nanti asar. Boleh. Zuhur dikerjakan pada waktu asar. Jamak takhir. Sebaliknya kalau asar dikerjakan pada waktu zuhur, jamak takdim. Begitu juga maghrib, isya, subuh dijamak tak boleh, dikarek tak boleh, dikosor tak boleh. Maghrib boleh dijamak tapi tidak boleh dikosor. Pemalejo dah tua. Pemalejo dah tua. Patuhilah. As-salatu khairun minan naum. Nyusimbang sedimui. Nyobuka, nyoduduk, nyobarudo datang ke masa ini. Tapi nanti tidak. Mama kasih orang sedang lalu. Hati di dalam itu nalakan. Ikalah sikuan kan rasa bulan puasa cuma. Bukan lagi cuma banyak. Merata. Lalu sholat itu perintahnya merupakan dialog kita dengan Allah. Awak mengecek-ngecek ya Allah. Berwawancara dengan Allah. Makanya di dalam sholat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, maha suci Allah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta yang kecil dengan Allah. Makanya di dalam sholat membaca ayat itu jangan capek-capek coba dan jangan kabur panjang saya. Ikut menonton
Di mana letak sholat awak diterima oleh Allah? Malah dikatakan oleh Nabi, ketika kita membaca ayat-ayat itu diantaranya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab hamdani abdi, telah menyembah hambaku kepadaku. Elok-elok membacanya dengan tumanin. Lalu sholat itu keistimewaannya adalah dia nanti yang akan ditanya di akhirat tidak pikir banyak atau tidak pakai jabatan loh. Padahal mau awak pensiun aja tanya itu loh. Apa yang ditanya? Sholat. Awal ma yuhasabu fil akhirah as-sholat. Nah, pertama ditanya di akhirat itu adalah sholat. Kalau sholat awak boleh lulus awak dalam pertanyaan, diperiksa oleh Allah, insya Allah yang lain-lain kaman norwi. Malah orang di dalam surga mengecek-ngecek dengan orang dalam neraka. Ibu pilihan mah? Bu, pilihan mah? Keceknya, hai saudaraku, hai menantuku, kalau menantunya, ayo kalau laki-laki, masalahkakum fis sakar, kok dek masuk neraka? Itu menantu. Jawabannya diantaranya dan yang pertamanya jawab, lam naku minal musallin, dulu aku nak sembahyang. Tidak sembahyang menurut ayat ini pasti masuk neraka. Jangankan tidak sholat, melalaikan sholat saja neraka yo. Fawailul lil musallin. Neraka wil bagi orang yang sholat, orang-orang yang melalaikan sholat. Itu pertama. Iya banyak tidak sholat awak umat Islam. Iya banyak. Banyak, masih banyak. Itu yang dikatakan tadi, pendek tak lo diamalkan lo. Sholat itu benar. Yang kedua tadi kita bersyukur, wanhar, berkorbanlah. Tinggal 9 hari dan dapat tanggal 20 kan. Maka lau sanatan siapa yang diberi ke lapangan rezeki hanya 2 juta satana lebih kurang pak. Falam yuqarribanna falam yudahi, lalu dia tidak berkorban. Dia ada kemampuannya tapi dia tidak berkorban. Dia cari diri, kok kredit, kok ikut untuk kuliah nama, ikut pembalikan lama, ikut mempelotak tua, duluan berkorban. Jadi cari diri, jadi tunduk-tunduk. Kalau macam itu dia mampu lalu dia tidak berkorban, kata Nabi, fala yuqarribanna musallana. Jangan laki-laki kata be sembahyangku pada hari itu. Sampai ke masjid, sampai ke musala, kok tidak panjang, enggak usah laki. Akabaan sih. Kalau lah Nabi namanya manusia macam itu, di mana takdir dia pak? Karena yang akan dinilai oleh Allah bukan darahnya, bukan dagingnya. Kok darahnya yang potong dan tukang potong mengalir karya di tanah. Paling-paling mereka tiba lama sore. Nangka sampai bukan dagingnya dibagi-bagikan. Apalagi kondisi hari ini begitu gawat. Dusana awak yang kurang mampu, jangan membalik daging. Pasal 1000 saya payah. Dia tentu pasal 1000 deh boleh payah. Jadi dengan datangnya bulan haji, bulan korban ini sangat membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu. Untuk itu saudaraku, coba banding. Memang tidak sebanding. Bahkan Nabi Ibrahim anak kandung Sidratullah jari pala redama buah hati limpo bakuro lagae baru kadapi anak diminta lo untuk dikorbankan oleh Ibrahim karena cintanya kepada Allah melebihi segala cintanya kepada Ismail.
Awak cuma diminta 2,5, kok masih mailah. Memang tidak bisa dibanding, sekedar membandingkan. Awak anak satu kau minta ke seorang, awak lenamu, andere namu anak alat abang aku. Apa gitu dia bakal dikorbankan. Diminta oleh Allah hanya 1 ekor kambing senilai 2,5 juta. Karena yang akan sampai kepada Allah adalah takwa orang-orang berkorban. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Ini adalah bukti bahwa ketakwaan kita kepada Allah tidak turun, malah bertambah terus, bertambah terus. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepadanya. Bukan karena harta, bukan karena pangkat, tapi adalah